Minasan, konbanwa, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, sekarang kita melanjutkan lagi pembelajaran kita bahasa Jepang, memasuki bab ke-17 bab pertama. Baik, tanpa panjang lebar lagi ya, kita langsung masuk ke materi. Nah, dalam part pertama ini diharapkan teman-teman mampu menyatakan salam-salam dasar ketika berkunjung ke rumah orang lain. Kawan diundang oleh Fukuda untuk mengunjungi rumahnya. Mula-mula simaklah tanpa melihat naskah. Yang pertama, siapa sajakah anggota keluarga Fukuda? Lalu yang kedua, apakah yang dibawa oleh Tuan sebagai oleh-oleh? Dan yang terakhir, apakah yang ditanyakan Tuan kepada Fukuda setelah dia menyerahkan oleh-olehnya? Silakan untuk teman-teman didengarkan ya audionya, silakan. 玄関でごめんください。はい。トアンさん、いらっしゃい。ようこそ。さあ、上がって。お邪魔します。こんにちは。うちの奥さん。こっちは息子のタケル。こんにちは。こちらトアンさん。はじめまして、トアンです。福田さんにはいつもお世話になっています。こちらこそ夫がお世話になっています。居間でお茶をどうぞ。いただきます。これ、ベトナムのコーヒーです。どうぞ。おお、ありがとすみません。足を崩してもいいですか？う。ああ、どうぞ。楽にしてね。玄関で今日はごちそうさまでした。楽しかったです。いえいえ、また来てね。いつでも遊びに来てください。ありがとうございます。お邪魔しました。Baik, kira-kira apa yang bisa dijawab dari pertanyaan ini? Dan ini adalah jawabannya ya. Yang selanjutnya, simaklah percakapan sambil melihat naskah. Sebelum kita menyimak audionya, kita lihat dulu ya. Ini ada daftar kosakata. Osewani natte imasu. Terima kasih untuk semua bantuannya selama ini. Ungkapan ini yang digunakan untuk menyatakan rasa terima kasih atau apresiasi terhadap ya Anda atau kenalan keluarga. Kochira koso, yang artinya sama-sama. Ini adalah ungkapan untuk menjawab ketika lawan bicara menyatakan rasa terima kasih. Yang selanjutnya adalah gochiso sama desta. Terima kasih untuk hidangannya. Ungkapan ini diucapkan setelah makan. Dan itu sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada orang yang telah menjamu kita. Ada juga daftar kosakatanya ya yang baru. Agaru, masuk ke rumah. Uchino, ya, artinya saya ya. Okusang, okusang istri. Musuko, musuko putra atau anak laki-laki. Asio uzusu, duduk secara rileks ya, lebih rileks. Takuni suruh, anggap saja seperti di rumah sendiri. Asobi ini huru, datang berkunjung atau main. Kita dengarkan audionya ya. 玄関でごめんください。はい。トアンさん、いらっしゃい。ようこそ。さあ、上がって。お邪魔します。こんにちは。うちの奥さん。こっちは息子のタケル。こんにちは。こちらトアンさん。はじめまして、トアンです。福田さんにはいつもお世話になっています。こちらこそ夫がお世話になっています。居間でお茶をどうぞ。いただきます。これ、ベトナムのコーヒーです。どうぞ。
おお、ありがとすみません。足を崩してもいいですか？う。ああ、どうぞ。楽にしてね。玄関で、今日はごちそうさまでした。楽しかったです。いえいえ、また来てね。いつでも遊びに来てください。ありがとうございます。お邪魔しました。Baik, yang selanjutnya kelompokkanlah beberapa ungkapan berikut sesuai dengan siapa yang mengucapkannya. Apakah orang yang bertamu ataukah orang yang menerima tamu. Berilah tanda pada tabel dengan tanda bulatan ya, atau maru. Selain itu, pikirkanlah kapan ungkapan itu digunakan. Baik, di sini ada daftar ungkapan ya, seperti gomen kudasai, irasai, yokoso, ojamasimasu, ojamasimashita. Nah, ini siapakah yang mengatakannya ya? Seperti contoh gomen kudasai, ini siapa? Orang yang bertamu atau orang yang menerima tamu? Silakan teman-teman berikan tanda lingkaran di sini ya. Lalu situasinya ya, situasi penggunaannya seperti apa? Di gomen kudasai ini seperti apa kondisinya ya? Dan ini adalah jawaban. Yang selanjutnya, buatlah percakapan seakan Anda sedang berkunjung ke rumah orang lain. Silakan kita dengarkan dulu ya audionya dan lakukan shadowing. 1、ごめんください。いらっしゃい。どうぞ、上がってください。お邪魔します。2、お茶をどうぞ。いただきます。これ、ベトナムのコーヒーです。どうぞ。ありがとうございます。3、今日はごちそうさまでした。楽しかったです。また来てくださいね。ありがとうございます。お邪魔しました。Baik, silakan lakukan shadowing dan bermain peran ya. Yang selanjutnya diharapkan teman-teman mampu menjelaskan secara singkat mengenai benda apa yang dibawa ketika menyerahkan suatu oleh-oleh. Persiapan kata Kotobano Jubi. Nah, di sini dari A sampai O adalah daftar omiyage ya, oleh-oleh. Ada kohi sampai kabang. Silakan teman-teman dibaca lalu dihafalkan ya kosakata. Simaklah sambil melihat ilustrasi berikut. お土産、 A、コーヒー、 B、お茶、 C、お酒、 D、調味料、 E、お菓子、 F、カップ、 G、キーホルダー、 H、ペン、 I、お守り、 J、絵はがき、 K、写真集、 L、飾り、 M、人形、 N、 T シャツ、 O、カバン、バッグ。 Baik, yang selanjutnya simaklah lalu pilih urutan dari A sampai O ya. 1、これ、バッグです。どうぞ。2、これ、お守りです。どうぞ。3、これ、お菓子とお酒です。どうぞ。4、これ、コーヒーとキーホルダーです。どうぞ。5、これ、お茶と絵はがきです。
どうぞ。6、これ、T シャツとペンです。どうぞ。 Baik, kira-kira apa urutannya? Ini adalah urutannya ya. Ya, selanjutnya 4 orang berikut sedang menyerahkan penganan maupun oleh-oleh dari negaranya masing-masing. Apa yang mereka berikan, pilihlah dari A sampai O pada bagian 1. Nah, di sini ada Mayoke ya, Mayoke dari Nepal. Lalu ada Nanpura, Thai. Lalu Turong dari Filipina. Dan Surasoy dari Kamboja. Silakan teman-teman pilih apa jawabannya ini. Diambil dari sini. Dan ini adalah jawaban. Yang selanjutnya simaklah audionya. Benda apakah itu? Tuliskan kosakatanya pada kolom berikut ini. 1、これ、お土産です。ああ、ありがとうございます。ネパールから持ってきた飾りです。へえ、これは魔除けです。壁にかけると悪いものが入ってきません。そうなんですか。Baik, yang kedua. 2、これどうぞ。ああ、どうも。これ何？ナンプラーです。タイ料理に使う調味料です。魚から作ります。へえ、いろいろなものにかけると美味しいですよ。ありがとう。今度使ってみるね。Baik, yang ketiga. 3、これ、私が作ったお菓子です。皆さん食べてください。わあ、ありがとう。トゥロンと言います。フィリピンではとても有名です。バナナが入っています。へえ、いただきます。おいしい。 Yang terakhir. 4、先生、お酒好きですよね。大好きだけど。これ、スラーソーです。カンボジアのお酒です。先生にプレゼントです。え？いいの？お米から作った焼酎です。へえ、焼酎大好き。ありがとう。ちょっと強いですから、飲みすぎないでくださいね。 Baik, kira-kira kosakata apa yang diisi di dalam tanda kurung ini? Ini adalah jawabannya ya. Perhatikan kata-kata berikut ini ya. Ini adalah daftar kosakata baru. Horizonto. Horizonto adalah hadiah. Okome. Okome beras. Nani-nani to imas disebut atau dinamakan. Baik, selanjutnya simaklah audio lalu isi bagian yang di garis bawah ini ya. ネパールから持ってきた飾りです。タイ料理に使う調味料です。私が作ったお菓子です。お米から作った焼酎です。 Baik, pola apakah yang digunakan ketika menjelaskan suatu oleh-oleh? Kita bisa langsung masuk ke materinya ya. Nah, di sini ada bumpu atau pola kalimat. Tata kerja bentuk biasa atau disebut juga fusuke, ditambah kata benda. Neparu kara mote kita kazari desu. Ini adalah pajangan yang saya bawa dari. Berikut merupakan ungkapan yang digunakan sebagai penjelas nomina atau penjelas kata benda ya. Pada bagian ini, ungkapan ini digunakan ketika menjelaskan suatu oleh-oleh atau benda seraya menyerahkannya kepada lawan bicara.
maupun ketika menjelaskan benda yang kita miliki sewaktu ditanya oleh seseorang. Pada bab 15 sudah dipelajari ungkapan penjelas nomina, yaitu obat atau kusuri, yang menjadi subjek seperti pada kalimat Sekyo Osairu Kusuri. Pada bab ini dibahas tentang nomina atau kata benda yang dijelaskan menjadi objek kalimat seperti pada contoh Kore wa kazari desu. Plus watashi wa kono kazari wa neparu kara motte kimashita. Kore wa neparu kara motte kita ya. Kazari desu. Ini adalah pajangan yang saya bawa dari sini ditambahkan ini ya. Kore wa kazari desu ditambah dengan watashi wa kono kazari yo neparu kara motte kimashita. Jadi disingkat menjadi Kore wa neparu kara motte kita kazari. Pada kalimat di atas, kalimat yang berfungsi sebagai penjelas atau kata kerja yaitu motte kimashita dinyatakan dalam bentuk lampau. Bentuk biasa untuk kata kerja bentuk lampau positif adalah bentuk ka. Oleh karena itu, kalimat motte kimashita menjadi motte kita. Ada beberapa bentuk ungkapan yang sering digunakan ketika menyerahkan oleh-oleh, antara lain watashi wa ga cukuta, lalu kata benda. Lalu ada juga nani-nani kara motte kita, lalu ditambahkan dengan kata. Dan nani-nani de kata, lalu ditambahkan dengan kata benda. Watashi ga cukuta ryori desu yokatara dozo. Ini adalah masakan yang saya buat sendiri, silakan dicicipi kalau Anda mau. Itadakimasu, terima kasih. Kore Hokkaido de katta bata desu. Oishii desu yo. Ini mentega yang saya beli di Hokkaido. Rasanya enak loh. Yang selanjutnya adalah bentuk sopan dan bentuk biasa. Kalau bentuk sopan teineke ya. Kalau bentuk biasa futsuke namanya. Kalau bentuk sopan menggunakan kata kerja masta ya. Bentuk tak. Nah, kalau bentuk biasa tinggal tak saja ya. Kita lihat nih. Kelompok 1, kaimashita menjadi kata. Lalu yang kelompok 2, tabemashita menjadi tabeta. Shimashita menjadi shita, kimashita menjadi kita. Bentuk biasa dari bentuk lampau positif adalah sama dengan bentuk tak. Yang selanjutnya, simaklah percakapan berikut sambil melakukan shadowing. これ、どうぞ。タイのお土産です。これ、何ですか？ナンプラーです。タイ料理に使う調味料です。魚から作ります。いろいろなものにかけると美味しいですよ。どうもありがとうございます。 Baik, silakan menjelaskan mengenai 4 oleh-oleh yang terdapat pada bagian kedua. Nanti bisa teman-teman putar kembali ya video sebelumnya. Silakan digunakan menjelaskan mengenai 4 oleh-oleh tersebut. Silakan juga bermain peran. Satu orang berperan sebagai orang yang menyerahkan oleh-oleh dari negara asalnya. Satu orang lainnya berperan sebagai orang yang menerima oleh-oleh. Carilah penyebutan kata dalam bahasa Jepang pada hal-hal yang ingin disampaikan. Baik, untuk bab 17 part pertama sudah selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar bisa mendapatkan manfaat yang banyak. Silakan kita lihat lagi ya untuk yang kedua ya, part keduanya. Ya minasan, mata. Stay with me.